Kadang dianggap orang yang ODGJ, padahal bukan ODGJ, dia cuman mental. Nah, pasien terbaru kita itu tadi, dia itu udah jadi perempuan 3 tahun, udah punya pacar, pacarnya laki-laki. Jadi udah pacaran, dia sebagai perempuan, pacarnya laki-laki gitu. Dan kata dia enak jadi perempuan. Soalnya kenapa dia jadi perempuan? Awal dia jadi perempuan tuh gara-gara kecewa sama perempuan. Dia itu ditinggalin sama pacarnya perempuan, nikah, terus dia kayak menyesal jadi laki-laki. Oh gini banget ya jadi laki-laki itu, bisa perasaannya nggak dijaga, disakiti, ditinggalin. Ah udahlah saya jadi perempuan aja biar dijaga perasaannya. Akhirnya dia pindah nih, shifting ke perempuan biar perasaannya dijaga. Nah selama dia jadi perempuan, dia ngerasa kayak enak banget, dikasih jajan, ditraktirin makan, dibeliin hadiah, dijaga perasaannya, disayang, diperhatiin gitu kan, selama 3 tahun. Tapi kan ini sesuatu yang nggak fitrah. Pas ketemu sama kita ajak diskusi, pelan-pelan berubah, kita dandanin ulang, kita touch up ulang, kita beliin baju yang laki-laki banget, flanel kotak-kotak, celana. Alhamdulillah udah berubah. Sekarang dia kerja di kita sebagai tenaga fisik ya, tenaga kayak buruh gitu, kayak tukang gitu ya di kita, yang fisik banget, udah punya penghasilan sendiri. Terakhir kemarin mau nikah sama pasien mental kita yang ada di tempat kita, tapi pasien juga yang udah survive, perempuan. Jadi dia mau nikah sama perempuan, sekarang udah tunangan. Kenapa muncul kegalauan kayak gini? Nah ini kita pengen bahas nih hari ini. Kenapa ada yang galau masalah fitrahnya? Kok saya perempuan? Kok saya laki-laki? Kok saya nggak jelas mau jadi perempuan apa laki-laki? Kok saya lebih cenderung kepada sesama jenis dan seterusnya? Kenapa saya kok masih jomblo? Kenapa kok saya nggak pernah dapat orang yang ngeklik di hati? Kenapa kok saya jadi orang miskin? Kenapa kok saya punya orang tua yang broken home? Kenapa saya punya ayah dan ibu nggak kayak ayah ibunya teman saya yang mereka tuh happy banget, hangat banget keluarganya? Kenapa kok saya ngambil jurusannya ini padahal pengen saya, kenapa kok saya ngambilnya ekonomi padahal pengen jadi arsitek misalnya, senangnya gambar? Kenapa saya kok disuruh jagain adik padahal saya pengen ada me time? Kita sering mempertanyakan hidup kita sehingga bikin kita tuh kayak protes, galau, nggak puas, beban. Dan itu ternyata ada nasihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat Nabi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat sahih? Kata Nabi, al-iman bil